Dulur Mangleh, kali ini kita ada di penerbitan Nur Fikri dan Percetakan Amanah. Tapi sebelum kita lebih jauh bicara tentang penerbitan dan percetakan Nur Fikri Amanah ini, jangan lupa ya, tetap like, subscribe, dan share channel kita Cerita Mangleh, karena nge-share itu boleh pahala. Dan jangan lupa tetap beramal soleh. Assalamualaikum. Dulur Mangleh, beliau Pak Dusi Amri, owner dari penerbitan Nur Fikri dan Percetakan Amanah. Boleh minta waktunya sebentar? Siap. Oke. Ini namanya penerbit Nur Fikri dan Percetakan Amanah. Boleh cerita dan berbagi dengan Dulur Mangleh, kapan mulai usaha di dunia penerbitan percetakan ini? Ini kita sedang berada di ruang apa ini? Ruang cetak. Ruang cetak. Bisa dijelaskan masing-masing apa ini? Ini mesin Konica Minolta hitam putih, serinya 1052. Harga beli lebih kurang 3 tahun yang lalu itu 480 juta tunai. Gunanya apa nih? Ini untuk cetak isi buku yang hitam putih ini. Oh iya. Jagonya. Oke. Nah, ini mesin warna. Ini Konica Minolta juga seri 1060. Ini harga tunainya 825 juta. Terus ini paling jago. Jadi hasilnya dari kualitas cat. Ini 820 juta. 825 juta. Wah, berapa ikut mobil? Nah, terus ini serong. Ini hitam putih. Ini hitam putih juga. Ini 307 juta satu unitnya. Ini jago dicetak A3 ke atas, artinya A3 double folio, A3 plus ini jago. Ada spek khusus Ada ya? spek khusus. Oke. Yang ini apa hukumannya? Nah, ini mesin OC. Ini sebenarnya bukan peruntukan Indonesia sebenarnya. Jadi peruntukan Eropa. Makanya harganya lebih mahal. Maksudnya Ini peruntukan karena memang kualitas kerja, cara kerjanya lain. Cara kerjanya. Satu yang apa namanya, yang tidak ditemui pada mesin lain, dia tidak ada sampahnya. Jadi kalau kualitas toner ini kan toner ya, yang hitam-hitam ini toner. Nah, nanti dia terpakai semua, jadi tidak ada ampasnya. Kalau mesin lain ada ampasnya, ampas buang. Jadi ada limbahnya, tapi kalau mesin ini tidak ada limbah. Harganya berapa? 650 juta. 650 juta. Nah, ini sama seperti yang tadi, karena ini mesin awal kita, jadi karena memang permintaan pasar yang semakin meningkat, kita tidak ngejar kalau kita cuma punya satu unit, makanya kita masuk satu unit lagi. Ini jagonya JB5. Jadi kalau kita dengar cetak buku B5, nah ini jagonya, dia 7.000 lembar non-stop bolak-balik. Boleh tahu tidak, dari sekian jenis mesin cetak ini yang paling banyak digunakan untuk produksi di penerbitan ini yang mana? Yang ini apa namanya, Canon ini, OC. Yang ini ya? Karena memang dia custom. Jadi mulai dari kertas ukuran biasa sampai sesuai dengan kebutuhan. Ini luar biasa. Jadi ada ahlinya kalau ya? Ada teknisinya. Karena kalau misalnya ada kerusakan, kita cukup telepon teknisinya nanti datang. Yang operasional kan? Yang operasional kita, jadi karyawan kita memang ada tenaga khusus yang dilatih untuk mengoperasikan mesin cetak yang ada.
Kalau untuk yang baru bro, untuk bisa mengoperasionalkan ini butuh berapa lama dia belajar? Yang pertama dia memang harus familiar dengan komputer, jadi kena semuanya pakai komputer dia. Jadi dia tidak manual. Oh makanya ada ini ya? Iya, dia semuanya jaringan, jadi kita tidak manual. Mengoperasikan tidak manual. Harus familiar dengan komputer ya. Jadi lebih kurang kalau dia familiar dengan komputer 1 minggu itu. Kita berikutnya menuju ke lantai 3. Lantai 2 ya. Itu tempat apa itu? Tempat gudang sekaligus finishing juga. Oh iya, tempat gudang sekaligus finishing. Ada apa di dalam situ? Payu kita juga. Unit apa ini Pak Dosen? Ini apa namanya? Map rapot K13. Unit rapot K13. Nah ini map ijazahnya. Oh ya. Dulur Mangleh. Kalau kita lihat ini, sering kita lihat anak-anak kita punya map ijazah, rupanya salah satu tuh Diproduksi di sini atau diproduksi di sini. Ini musiman atau gimana kalau? Hampir sepanjang tahun Kak. Hampir sepanjang tahun. Karena memang dia harus giliran kan. Jadi terjadwal nih bulan ini siapa, bulan depan siapa. Karena memang ini nih katakanlah kerajinan. Jadi seluruh mesin walaupun sudah canggih itu masih tetap juga manual, bukan pabrikan. Jadi mesinnya canggih memang sebagai alat bantu tapi bukan pabrikan kan posisinya. Jadi harus banyak makan tenaga orang. Ini dari penasaran dari sekian jenis cetakan ataupun penerbitan sini yang paling dominan tuh jenis cetakan apa? Kita dominan memang buku pelajaran. Buku pelajaran ya. Jadi mulai dari SD bukunya, SMP, SMA, itu sampai perguruan tinggi. Tapi yang paling luar biasa itu kalau perguruan tinggi, karena memang speknya kita penerbitkan. Karena kalau SD, SMP, SMA pada umumnya kan buku kurikulum sudah cetak dinas katakanlah seperti itu. Tapi kalau kuliah memang dosen-dosen diperkenankan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk nulis buku-buku yang bahan ajar yang mereka ajarkan. Untuk buku yang diterbitkan baik itu oleh dosen atau umum, rata-rata berapa ya? Bisa apa? Kalau kita dirata-ratakan lebih kurang untuk buku dosen itu 50 sampai 100 buku per semester. Judul ya? 50 sampai 100 judul per semester. Yang kita terbitkan, Karena sejauh ini kita sudah lebih kurang jalannya 5 tahun itu hampir 1000 judul yang sudah kita terbitkan. Udah 800 lebih. Hampir 1000 judul diterbitkan. Dari berbagai ini. Ini bahan baku apa nih? Untuk kertas untuk bahan cetak soal bahan baku Dindo dapat dari mana? Kita kalau sebelumnya memang ke pasar Serelo, jadi toko-toko kertas ini, tapi seiring dengan kebutuhan yang banyak, makanya kita mengajukan permohonan ke langsung distributor untuk Palembang. Jadi produk-produk yang Sinarmas, kertas berbagai jenis gitu kita dipasong langsung dari distributor Palembang. Tapi masih di Palembang ya? Ya, di Palembang. Kalau ngambil ke mana, Jakarta atau ke Jawa tak? Memang ada sebagian dia ke Jakarta, kertas yang ke Jakarta, kertas book cover namanya. Jadi kertas yang kuning kayak kuning-kuningan untuk cetak buku itu dikirim langsung dari Jakarta. Karena lokal tidak ada yang jual. Ini alat apa nih? Nah itu jahit kawan namanya. Jahit kawan. Jadi kalau untuk majalah biasanya itu mesin untuk jahit kawannya. Nah ini jenis lem tadi, lem untuk binding tadi, untuk mesin lem. Yang terlihat seperti butiran tadi. Butiran tadi.
Ini juga sama, tapi ini posisinya manual yang sederhana. Jadi kalau misal pekerjaan tidak terlalu banyak, cukup gunakan BQ Horizon BQ 250. Oh, kalau tidak ini. Terus kalau dia hanya satu-satu, cukup kita gunakan produk Cina. Nah, ini Jepang, ini Jepang, itu Jerman, ini Jepang. Kemampuannya berapa? Ini lebih kurang 1.500 per hari. 500 sampai per hari. Jadi seperti itu. Ini mesin binding namanya. Binding. Iya. Kalau bahasa dosen kita apa? Mesin lem. Oh, mesin lem binding. Mesin lem ini mesin lem panas dan kapasitasnya lebih kurang 2.000 sampai 3.000 per hari. Ini Sampai apa exemplar 4.000 per hari. Ya. Nah, harga sendiri untuk harga mesin ini rata-rata di 300 juta. Second nih. Berapa? 300 juta. 300 juta. Barang ini 300 juta. Bukan main. Nah, kalau